Kalau saya sebenarnya enggak pernah pikir mau saya jadi bupati di Bulukumba. Kan. Terus kenapa tiba-tiba memilih meninggalkan zona nyaman ini? Tinggal jadi bupati, enaknya gini, Ya. bisa membantu, memfasilitasi mungkin orang, ya. Saya hanya mimpi bagaimana Bulukumba ini yang sangat potensi luar biasa, ya, sehingga Bulukumba nanti saya akan sejajarkan minimal dengan kabupaten yang terbaik di Indonesia. Di Indonesia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Medium TV. Sekarang kita lagi ngobrol santai oleh Bupati Bulukumba, Haji Andi Mukhtar Ali Yusuf. Kita coba akan mengenal lebih dekat bagaimana profil beliau sebenarnya dari kecil sampai beliau menjadi pengusaha dan memilih meninggalkan zona nyaman dia untuk mengabdi di Kabupaten Bulukumba. Jadi saya sudah sama beliau sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Bupati? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Bupati. Ini masih pakaian dinas ini betul-betul sibuk sekali, padat sekali ini acara Pak Bupati. Saya pikir ya, memang saya harus jelas wakafkan waktu bagaimana melayani masyarakat, apa yang harus saya lakukan. Luar biasa Pak Bupati. Harus saya tindaki cepat, Luar biasa. jadi saya harus itu. Ya, sebetulnya cepat. Subhanallah. Jadi masyarakat Bulukumba ini belum terlalu banyak tahu ini tuh bagaimana sebenarnya latar belakang dan kehidupan Pak Bupati. Mungkin bisa berbagi cerita dengan masyarakat Bulukumba dan masyarakat Indonesia tentunya pada umumnya. Cerita singkat kehidupan Bupati mulai dari kecil sampai jadi pengusaha go internasional Pak Bupati. Silakan. Ya sih ya. Kalau saya sebenarnya enggak pernah pikir mau saya jadi bupati di Bulukumba. Iya, Bu. Enggak pernah terpikirkan, Enggak Pak? pernah saya pikirkan. Iya. Nanti di Februari kemarin pasca adik saya almarhum, ya, itu yang sempat saya pikir, waduh, saya harus turun di dunia politik karena adik saya ini sebenarnya ya garuk keluarga ya di Bulukumba. Iya. Sementara saya sudah lihat bahwa ini agak berat, mungkin adik saya teruskan. Kehidupan dari kecil itu Pak Bupati bagaimana? Terlahir di keluarga bagaimana? Terus bisa menjadi pengusaha go internasional Pak Bupati? Saya lahir di Tanete Februari tahun 67, 54 tahun lalu. 54 tahun yang lalu Pak Bupati. Saya sekolah taman kanak-kanak di SD di Tanete, SD SMP di Tanete. SMA 1 semester, lanjut saya pindah ke Makassar dan sekolah di Makassar. SMA 1 Makassar. SMA 1 Makassar? Iya, SMA Negeri 1 Makassar. Lanjut, selesai saya kuliah sambil saya buka usaha. Jadi kuliah sambil buka usaha Pak? Kuliah saya buka usaha. Ya, subhanallah. Tahun 86 saya buka usaha itu di sektor perikanan kelautan. Itu awal usaha? Awal usaha saya. Jadi saya kerja lobster, kerja hasil laut, ya, ikan itu. Ya, saya jual intrasuler, kirim ke Bali, Jakarta. 97 saya sudah mulai ekspor, saya ada jual ke Australia dengan perusahaan saya, ya.
PT Dian Makassar waktu itu. Tahun 97, Pak? Tahun 87. 87? 87. Setahun saya berusaha Sudah bisa mengekspor? Ya, sudah bisa saya ekspor. Luar biasa. Ya, 89 saya ada jual, mulai buka lagi jual fresh fish ikan segar ke Singapura. Setiap hari dulu saya kirim 1,5 ton, 2 ton fresh fish ikan segar. Ya. Ngambil dari Sinjai, ngambil dari Pangkep, ya, dari Selayar ikannya. Oh, sampai tahun 95, 96 masih. Digeluti sampai tahun 96. Geluti. 93 saya kerja buka usaha bengkel alat berat waktu itu juga. Bengkel alat berat. Iya, jual mobil dan alat berat waktu itu. Jual mobil. Saya bekerja sampai sekarang. Oh, jual mobil sampai sekarang? Jual mobil masih main sampai sekarang, tapi bukan lagi saya urusin. Masih kerja workshop saya, kerja alat berat masih sampai sekarang. Iya, alat berat. Iya, perusahaan saya. Ya. Tahun 97 saya buka kantor di Jakarta. Iya. Ya. 97. Ya, 97 untuk saya urus, saya punya apalagi bekerja forwarding, shipping, ya. Oh, dan saya teman saya di Singapura yang saya temani kerja ikan ada bantu saya link dengan Jepang itu. Subhanallah. Ya, akhirnya saya import alat berat used bekas bukan baru dari Jepang berikut itu. Itu awal menyentuh ke internasional itu, Pak? Internasional. Ya. Saya sebelumnya internasional tapi saya ekspor. Ya. Ekspor. Ya, import kebetulan saya banyak ada kawan, ya banyak kawan di Singapura. Akhirnya saya dikenalin sama teman-teman di Jepang. Saya mulai import masuk unit truk alat berat bekas dari Jepang. Masuk via Singapura dan saya masuk Indonesia. Saya kirim ke Makassar, saya jual di Jakarta. Itu juga saya buka usaha itu Amali Group. Ya, sekarang yang sudah Amali Group. Amali Berapa Group. perusahaan di dalam, Pak? 12 perusahaan yang ada dalam. Termasuk ya. Shipping juga apalagi trading, shipping, trading, ada industri, ya ada industri, ya ada transportasi, ya, ekspedisi, ya forwarding, ya transportasi forwarding. Ya. Saya ada ya kerja rental, heavy equipment, ya sampai sekarang. Subhanallah. Saya berjalan terus 2016 ya. Saya sudah istirahat sebenarnya di perusahaan saya, enggak lagi saya. 2016 sudah mulai istirahat. Saya pikir saya udah kebut, apa yang saya inginkan, apa yang saya mimpikan sudah saya dapat. Cukup. Di 2016 itu, Pak? Ya. Artinya target sebenarnya sudah tercapai. Iya. 2016 saya mundur di semua perusahaan saya. 2016 sudah mundur semua dari perusahaan? Di semua perusahaan. Sisa satu masih ada. Ya. Itu Sinar Amali saya dengan grup Sinar Galesong dengan Amali Group. Amali Group dengan Sinar Galesong ya. Saya sisa itu dan saya mundur pada saat saya ikutan pilkada. Saya direktur utama situ. Sudah mundur sekarang? Iya, mundur semua. Pak Bupati, dengan singkat cerita dari kecil sampai jadi pengusaha, mencapai tingkat go internasional, di 2016 malah Pak Bupati sudah memilih untuk istirahat sebenarnya di dunia usaha. Berarti Pak Bupati kesimpulannya ada pada zona nyaman sebenarnya. Nah, pertanyaannya sekarang kenapa apa pertimbangan Pak Bupati tiba-tiba memilih meninggalkan zona nyaman itu dan menjadi bupati di Kabupaten Bulukumba, Pak Bupati? Nah, itu ada almarhum adik saya sebenarnya itu yang meninggal. Iya. Awalnya dari situ? Awalnya dari situ. Saya tidak pernah kepikiran seperti itu. Nah, Februari sebenarnya yang lalu saya ada punya... Februari 2019? 2020. Oh, 2020. Saya ada rencana berangkat ke tiket saya untuk keluar. Saya ada berapa negara, saya lebih banyak jalan keluar. Kadang-kadang ya 2 minggu sekali ya saya udah di luar. Saya jalan kemana teman ya main, tidak lagi saya masuk di dalam sistem di perusahaan saya, sekalipun saya masih
ikuti, masih mau dikontrol sampai sekarang perusahaan saya. Masuk di Kendari, ya, ya apalagi di Makassar, di Balikpapan masih saya ikuti. Tapi tidak lagi saya turun langsung. Semua ada direkturnya, mereka udah kerja, tinggal saya evaluasi terus, bantu terus. Nah, saya lebih banyak istirahat sebenarnya, saya banyak jalan di luar. Sudah menikmati sebenarnya hasil yang saya inginkan. Terus kenapa tiba-tiba memilih meninggalkan zona nyaman ini? Tinggalkan zona nyaman ini karena adik saya sebenarnya nggak enak, kenapa adanya COVID juga adik saya minta saya untuk menggantikan dia. Karena dia pikir susah mungkin untuk Bulukumba, masih dia harus ini. Saya tanya, kamu mampu nggak ikutin sama saya di belakang? Kamu jadi konsultan saya pelatih saya. Saya biasanya melatih, bantu teman-teman aja ikut. Iya. Dan saya ajarin dia untuk latih saya. Jadi saya ngajarin sama dia, kamu latih saya. Jadi pemain jadi pelatih jadi pemain. Pelatih jadi pemain ini. Ya. Adik saya setelah saya kasih masukan kurang lebih sehari di rumah terus ngobrol, makan siang sampai malam, ya. Terus semua besok lagi datang, saya kasih masukan apa pengetahuan tentang dunia politik. Saya ajarin bagaimana menangkan pilkada, apa pengalaman saya bantu teman-teman Sinjai yang lalu saya ada bantu, termasuk berapa yang lain juga. Bulukumba dulu saya bantuin juga bagaimana. Termasuk Bulukumba, Pak? Saya bantuin. Dulu Pak Sukri dulu sama Tommy saya bantu. Andi Sukri sama Pak Tommy. Saya terus ikutin, saya bantuin terus waktu itu. Hanya menangkan. Termasuk juga buat Sinjai Jeneponto. Jeneponto ya. Saya banyak bantu. Saya cuma ikutin apa saya harus turun, saya turun. Ketika tidak perlu saya harus turun, saya cuma ikuti terus. Saya punya ini di bawah, bekerja seperti apa, by sampel saya udah lihat udah apa yang kurang lemah, ya. Saya apalagi saya bersikap, saya apalagi saya turun. Tapi kalau tidak nggak harus saya turun full, saya nggak turun. Itu yang biasanya saya lakukan. Tapi ini saya betul-betul jadi pemain. Ya. Berjalan saya sosialisasi, saya terus berapa lama adik saya sakit dan meninggal. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi. Iya, itu beliau meninggal. Nah, beliau meninggal. Dia lah punya mimpi, keinginan itu mau mengubah bagaimana Bulukumba yang potensinya sangat luar biasa. Karena mungkin ya dia banyak berjalan, sekalipun saya juga setahun saya pulang mungkin hanya 2-3 hari di sini. Saya pada saat Lebaran Idul Fitri, habis itu saya pergi, saya tinggalkan Bulukumba. Saya tidak di sini dan saya tidak ada investasi di sini. Pasca saya sosialisasi baru saya lihat Bulukumba begitu potensi luar biasa. Kaya dengan potensi. Kaya kan potensinya luar biasa. Lautnya, perikanannya, semua pariwisatanya, ya sangat luar biasa. Tapi mungkin karena tidak dikelola dengan baik. Tapi kalau mungkin ada wawasan, mungkin ada ide yang bisa dilakukan. Nah, alhamdulillah saya punya cukup wawasan. Alhamdulillah. Saya banyak lihat bagaimana di luar, bagaimana mengolah dan potensi yang pariwisatanya di sini sangat luar biasa. Ya, Bira, Ara, ya sangat cantik, ya. Termasuk pertaniannya sangat subur. Tapi ya lahannya itu aja subur, tapi tanamannya tidak punya nilai ekonomi. Inilah mau rubah sebagaimana apa yang saya lihat di luar, ya. Yang luar biasa kan, yang lahannya punya menjadikan negaranya itu kaya karena lahannya luar biasa. Dengan tanamannya mereka ganti reformasi sektor pertanian dan negaranya itu jadi kaya, ya. Karena hasil pertaniannya mereka ekspor semua ke luar negeri, ke Timur Tengah, kemana gitu loh. Nah, Bulukumba ini kalau kita rubah, ya, kita maksimalkan akan potensi yang ada, ya, dengan program Bibit Unggul berikan kepada masyarakat dalam 3-5 tahun masyarakatnya pasti kaya. Pasti petaninya pasti hebat semua. Inilah mimpi-mimpi almarhum sebenarnya, Pak Bupati, di kepalanya untuk bisa merubah Bulukumba menjadi lebih baik. Mimpi almarhum sebenarnya itu melihatannya potensi seperti itu, tapi dia belum seperti itu. Saya cuma kolaborasi, saya sampaikan bahwa Thailand tuh sukses seperti ini, ya. Bangkok sukses seperti ini, Malaysia sukses sekarang seperti ini. Saya sudah sampaikan, saya bilang ini. Vietnam juga sukses seperti ini, ya, pertaniannya di begini. Jadi karena pasca saya di sana bekerja, ya, saya kadang sebulan, kadang 2 kali. Saya kadang-kadang lihat, kadang sore jam 3, jam 4 sore saya ke daerah perkebunan, saya jalan ke itu,
lihat begitu luar biasa mereka tanamannya, mereka buah-buahnya yang mereka bisa ekspor. Alhamdulillah saya coba sampaikan kepada masyarakat akan programnya ini dan mereka sangat respon ya. Karena tanahnya kita yang subur, hanya mungkin yang tanami ya kelelawar mungkin. Ya, dengan tumbuh yang sekarang masih dipelihara, tapi ketika diberikan bibit unggul gratis ya. Saya yakin dalam 3-5 tahun petaninya kita kaya semua di sini. Ya, jadi intinya begini Pak Bupati. Meninggalkan zona nyaman pertama karena amanah almarhum. Ya. Dan kedua melihat potensi Bulukumba yang begitu kaya sebenarnya tapi tidak terkelola dengan bagus ya. Itu ya Pak Bupati. Iya. Sekarang Pak Bupati sudah jadi bupati dan menjadi orang tua masyarakat Kabupaten Bulukumba. Ada pertanyaan menggelitik untuk Pak Bupati. Apa tidak enaknya jadi bupati, Pak? Aduh. Posisinya ya. Ya. Kadang itu keluarga, karena di sini keluarga banyak, teman banyak, ya. Kadang kalau kita mau istirahat, saya sudah tidak tegaan mau tinggalkan. Saya betul sudah mau istirahat, tapi dia masih banyak antri mau ketemu, mau bicara sama saya. Terpaksa istirahat saya tunda. Ini yang sebenarnya nggak enaknya. Ya, harusnya ya. Kalau dia ngerti saya pagi jam 8 sudah harus layanin sampai jam 12 malam atau mungkin jam 10 malam sudahlah. Ya, tapi kadang-kadang saya tidak tegaan seperti itu. Ya sudah, kadang saya layani. Ya, itu aja nggak enaknya. Tapi saya berusaha untuk layani semaksimal mungkin. Jadi semua waktu-waktu istirahat, waktu-waktu memang tersita setelah menjadi bupati, Pak Bupati ya. Dan saya minta untuk Sabtu Minggu, tolong ya, saya biar mungkin saya istirahat. Saya ke pantai, kadang-kadang ke laut ya. Saya berendam, saya berenang gitu lah. Itu aja waktunya saya. Ya. Sekarang pertanyaan terbalik Pak Bupati. Apa enaknya jadi bupati? Jadi bupati enaknya gini. Ya. Bisa membantu, memfasilitasi mungkin orang ya. Keluarga atau mungkin yang mereka tadinya ya agak kesulitan ya, mungkin agak ribet mengurusan izinnya macam-macam apa semua. Saya coba dengan birokrasinya saya persingkat, bagaimana pelayanannya bisa lebih prima. Itu yang kepuasan saya bisa bantu akan pelayanan semua, ya. Jadi apa kira-kira yang bisa saya bantu mereka dengan mudah, tidak harus ribet, saya akan bantu. Jadi menurut Pak Bupati enaknya jadi bupati itu bisa membantu orang, ya, bisa memfasilitasi semua apa yang menjadi kesulitan mereka. Baik di perizinan semua macam semua ya kan yang. Jadi menurut Pak Bupati itu enaknya. Itu aja enaknya. Subhanallah. Saya bisa bantu karena kenapa? Saya jadi pengusaha, saya pernah rasakan bagaimana mengurus izin yang birokrasinya sangat ribet. Saya sekian lama 35 tahun jadi pengusaha, bagaimana ribetnya jadi apalagi mengurus akan administrasi semua, dan saya jadi sekarang jadi saya bantu apa yang jangan, dan saya minta tolong ya. Pelayanan harus dimaksimalkan. Saya minta tidak ada cerita besok dan hari ini, kalau bisa saya jangan sampai besok. Kalau satu minggu harus selesai, jangan sampai 2 minggu. Kalau 2 minggu harus selesai, jangan sampai sebulan. Saya minta mau segera. Saya mau tahu ini harus tanggap segera. Lakukan. Karena itu sudah dirasakan Pak Bupati waktu. Sudah rasakan. Karena saya rasakan pada saat saya jadi pengusaha kan, seperti macam-macam. Kadang dipersulit. Kadang nggak gitu urusan saya gimana. Tapi alhamdulillah, ya. Teman-teman ya, gubernur saya kebetulan udah kenal sudah lama, wali kota yang ini sebelumnya juga wali kota dia pas ya. Mungkin yang 15 tahun terakhir ini saya nggak tahu ribet mengenai urusan ya. Urusan di Makassar mungkin surat-surat ataupun di Jakarta, tapi ketika di daerah tertentu misalnya di Kendari, saya punya industri di sana, saya harus urus ini. Ya saya udah tahu rasakan bagaimana kan pengurusan, dan saya belajar dan sebelumnya juga tahun 90-an bagaimana pengurusan izin izin yang dipersulit apa segala macam Pak Bupati ya. Saya udah rasakan. Luar biasa Pak Bupati. Nah, sekarang ini kita kan lagi di masa pandemi ini Pak Bupati. Masa Covid apa segala macam. Nah, apa resep untuk memutus mata rantai dan penularan COVID di Kabupaten Bulukumba yang kalau tidak salah 2 minggu yang lalu sempat masuk zona merah Pak Bupati, dan alhamdulillah sekarang sudah lepas dari zona merah ya Pak Bupati. Saya tidak akan lengah. Zona merah saya sekalipun hijau saya bilang merah.
supaya lebih hati-hati. Iya, betul. Semua lebih waspada karena ini namanya virus ya, kita nggak bisa tahu seperti apa. Dan ini kelihatannya memang masih panjang. Pendatang itu yang dari luar Bulukumba itu yang bawa virus, bukan yang dari sendiri Bulukumba. Oh. Bukan, itu dia virus yang masuk dari Bulukumba, masuk yang ke Bira, ya di sana. Jadi apalagi orang dari sana, orang dari luar itu sampai di sana mereka bergerombol gitu ya, atau ke kafe atau kerumunan itu yang membuatnya. Ada orang luar ya, orang luar yang datang ke Bulukumba itulah yang membawa virus. Nah, apa tindakan Pak Bupati soal? Nah, ini sekarang saya betul-betul protek. Bira saya titik nol, saya tutup karena situ pusat keramaian. Ya. Di Bulukumba sendiri bagaimana PPKM itu saya lakukan dengan sebenarnya keputusannya sangat pahit saya lakukan. Iya. Karena saya sahur sendiri bagaimana mereka bayar akan semua karyawannya, bagaimana tutupi operasional cost-nya. Kalau saya batasi akan bagaimana keramaian sementara ramai baru bisa tahu, baru mereka bisa untung atau bisa penuhi dia punya apalagi biaya operasional cost-nya setiap hari. Sementara kalau sepi bagaimana mereka menutupi cost-nya kan? Ini keputusan mereka. sangat berat, ini sangat sulit. Karena saya rasakan bagaimana di perusahaan saya juga ketika saya bilang muatan di kapal saya penuh, ya pasti seperti saya berusaha untuk. Tapi kalau nggak penuh di kondisi sekarang ya saya juga tahu, saya sadari ini sulit ya enggak. Saya juga ada restoran, saya ada kafe juga. Saya tahu kalau sepi gimana. Tutupi. Iya, tahu sekali. Tutupi bagaimana operasional saya, karyawan saya, ya enggak. Tentunya harus dengan apalagi ya jumlah orang yang banyak, pengunjung yang ramai sehingga ya omset agak besar bisa tutupi cost-nya. Ini yang jadi kenal. Tapi itu harus dilakukan untuk bagaimana meminimalkan akan penularan COVID. Saya betul-betul tanggap. Saya minta untuk semua setelah saya kumpul beberapa hari lalu, semua puskesmas, semua kapusnya, semua ya nakes di belakang apalagi di pendopo, untuk betul-betul segera bertindak dan bentuk tim dengan camat, desa semua untuk grebek namanya COVID ya di desa, di dusun. Sampai ke dusun saya perintahkan semua. Totalitas. Untuk mereka siapa yang saturasinya di bawah 95, siapa yang punya suhu badan itu di atas 38, itu harus segera ditindaklanjuti dan harus di PCR, harus di swab ya. So tahu apa dia positif COVID atau enggak, supaya bisa kita minimalkan betul-betul protek. Dan ini yang saya lakukan, tindak cepat ya, segera. Kapan tidak mereka diamkan isolasi di rumah sendiri hanya demam biasa dan dia saturasinya sampai turun di bawah 90, 80 udah selesai. Kita punya pasti kita korban semakin jatuhan. Nah, inilah saya protek seminimal mungkin. Saya terus bagaimana pantau sampai saya boleh kata tertidur sampai jam 2 saya tertidur, saya pantau terus bagaimana di luar. Bagaimana akan laporan dinas kesehatan ya, bagaimana dinas kepala rumah sakit, bagaimana berapa akan pasien tiap hari, akan berapa yang di PCR, berapa positif, berapa terus saya monitor. Bagaimana harus tindakan harus lakukan, bagaimana betul-betul dimaksimalkan ini akan pelayanan untuk bisa meminimalkan korban. Ini akan jadi sangat maksimal. Sangat maksimal. Progresnya dipantau setiap detik, setiap menit ya Pak Bupati. Saya pantau, saya maksimal terus. Iya. Saya kehabisan betul-betul waktu sama ini COVID bagaimana caranya atasi. Dan saya belajar bagaimana saya lihat teman saya di Australia, semua saya bicara teman saya di Singapura, saya bicara teman saya di luar negeri apa mereka tangani, dan di Jakarta juga di Makassar. Seperti apa bagaimana penanganan, bagaimana akan kenaikan pasien COVID dan setiap hari dan bagaimana mereka mengatasi setiap hari. Itu yang saya lakukan. Itu komunikasi terus Pak? Komunikasi terus. Setiap hari boleh kata saya komunikasi dengan Australia, kawan saya sana. Tapi memang mereka ya kita harus akui bahwa mereka pemerintahnya punya kemampuan finansial bagaimana PPKM dia lakukan dan berapa uang yang diberikan kepada masyarakatnya untuk biaya hidupnya. Iya, setelah melakukan PPKM ya Pak Bupati. Setelah melakukan PPKM, soal di sini kita apa yang kita mau lakukan tidak ada uangnya pemerintah. Serba sulit. Tapi ini yang bagaimana caranya. Alhamdulillah tapi Bulukumba masih bisa kita sadarkan karena mereka masih ada sumber lain ya. Masih ada pendapatan lain mungkin yang kayak gimana dan mereka sedikit paham alhamdulillah. Pak. Saya mendengar penjelasan Pak Bupati ini sangat maksimal soal penanganan COVID. Nah, sekarang berapa hari yang lalu ada keputusan bahwa tanggal 26 Juli ya kalau tidak salah
sekolah tatap muka dibuka. Tapi akhirnya di zona merah setempat-setempat itu tidak jadi Pak Bupati. Bagaimana itu Pak? Ya saya sih buka ya. Sebisa saya buka. Sekolah tatap muka. Tapi ketika itu zona merah saya tidak biarkan. Oh. Dan sekalipun saya buka tetap ya SOP protokol COVID. Saya maksimalkan ya betul itu akan protokoler. Ketika tidak jangan biarkan. Ya nggak boleh ya. Tetap harus gunakan masker, harus apalagi saturasi, tes semua. Bagaimana tes dengan protokol kesehatan yang ketat gitu. Iya. Tidak bisa. Tidak akan saya biarkan buka. Ketika tidak dia tutup, ya tidak dia gunakan apalagi masker, tidak mereka saturasinya itu dengan itu di atas 95, dengan dia punya apalagi suhu badannya di bawah di atas 37 atau 38, itu saya nggak biarin. Tetap nggak boleh ke sekolah. Nah, kalau sudah zona mana yang tidak mungkin di desa silakan, mungkin agak kecil. Tapi kalau di kota agak rawan seperti enggak, saya bolehin. Oh iya. Jadi memang di kota ini ada beberapa ya? Pengwilayahan. Pengwilayahan. Iya. Silakan, karena banyak sudah mimpi mau gitu loh, mau sekolah mau tatap muka. Iya. Merindukan tatap muka udah sekian lama enggak tatap muka, jadi saya bukain. Saya berikan izin. Saya kira itu yang saya lakukan. Bagaimana tetap pengawasannya ketat ya. Oke, Pak Bupati, terakhir ini mungkin masyarakat juga pengen tahu apa mimpi seorang Andi Uta untuk daerah dan masyarakat Kabupaten Bulukumba sehingga memilih meninggalkan zona nyaman. Silakan Pak Bupati. Aduh, ini sebenarnya keputusan yang baik ya. Iya. Saya memilih meninggalkan zona nyaman sebenarnya ya. Saya hanya mimpi bagaimana Bulukumba ini yang sangat potensi luar biasa, ya. Di kondisi pandemik ini saya harus betul-betul ini bekerja maksimal sambil bagaimana tetap saya berjaga untuk bagaimana ini, apalagi saya menghindari COVID, ya. Jagakan stamina terus sampai hari ini, ya. Dan programnya saya bagaimana, saya punya mimpi bagaimana ekonominya ke depan bisa saya rubah Bulukumba lebih baik, ya, dengan wawasan pengalaman saya, ya, di dalam dan di luar negeri. Itu yang saya mimpi, ya, sehingga Bulukumba nanti saya akan sejajarkan minimal dengan kabupaten yang terbaik di Indonesia. Di Indonesia. Ya, yang terbaik di Indonesia, ya. Iya. Ya, yang terbaik di Indonesia, ya. Saya akan bagaimana masyarakat bisa punya kemampuan, punya daya beli, ya. Tentunya ketika sektor pertaniannya saya angkat, sektor pertaniannya punya apalagi saya maksimalkan, saya reformasi tentunya dari bibit apa yang tadi bibit unggul. Begitupun yang pariwisatanya. Bagaimana potensi yang sangat luar biasa di sini saya usahakan, saya pasarkan. Mudah-mudahan COVID ini bisa berakhir, kawan-kawan saya di dalam dan di luar negeri bisa datang ke Bulukumba karena sekarang mereka pada mau datang tapi kondisi COVID masih sangat tinggi. Nah, ini belum, masih pending. Mudah-mudahan ini COVID bisa berakhir, kawan-kawan saya bisa saya ajak datang dan Bulukumba dan pariwisatanya bisa saya maksimalkan. Amin Pak. Ya, ini yang harus tentunya tanpa investasi dari luar ini Bulukumba tidak bisa saya buat apa-apa. Tanpa COVID ini berakhir Bulukumba saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita COVID ini bisa berakhir, insya Allah Bulukumba akan dengan relasi saya yang cukup, insya Allah semua saya akan maksimalkan apa yang saya mimpinya saya. Subhanallah. Insya Allah ya. Iya. Oke, Pak pemirsa, kita sudah mendengar bagaimana kehidupan beliau dari kecil sampai menjadi go internasional, dan kita juga sudah mendengar apa alasannya dia meninggalkan zona nyaman, Pak Bupati meninggalkan zona nyaman, memilih menjadi bupati di Bulukumba. Dan satu yang saya harus garis bawahi bahwa ternyata bagi beliau itu enaknya jadi bupati karena bisa membantu orang, ya. Itu yang saya harus garis bawahi, bahwa bisa membantu orang, bisa memfasilitasi orang. Dan dari pengalaman beliau menjadi pengusaha mulai dari kecil sampai besar, itu yang dia coba terapkan di sini supaya pengusaha-pengusaha yang baru mulai bisa dengan gampang mendapatkan fasilitas izin dan apa segala macam.
Dan kedua, alhamdulillah penanganan COVID di Bulukumba juga sudah maksimal dilakukan oleh Pak Bupati. Dan satu juga yang saya cukup tersanjung ya, terkagum. Mimpi beliau ini untuk Bulukumba sampai dia meninggalkan zona nyaman, dia berusaha bagaimana Kabupaten Bulukumba ini menjadi kabupaten yang minimal setara dengan kabupaten yang terbaik di seluruh Indonesia ini. Terima kasih banyak Pak Bupati atas waktunya. Terima kasih para pemirsa Medium TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.